pagi. Kali ini Bapak akan menjelaskan menggambar dengan menggunakan handphone. Tentunya kita akan menggambar dengan menggunakan mouse di handphone. Seperti tutorial yang sudah Bapak berikan, cara menggunakan mouse di handphone, yaitu silahkan lihat lagi video yang sebelumnya. Sekarang kita akan menggambar dengan menggunakan program yang namanya Paintastic seperti ini. Programnya kita terlebih dahulu harus mengunduh di Play Store. Silahkan kalian cari Play Store. Nah, Play Store seperti ini. Kalau misalkan sudah, silahkan diklik Play Store-nya. Kemudian silahkan kalian ketikkan Paintastic. Tekan Paintastic. Kalau sudah, silahkan kalian pilih tombol short. Kemudian, nah, karena yang Bapak sudah menginstal, jadi ini yang Bapak diminta untuk mengupdate. Tapi kalau misalkan kalian belum menginstal, maka di sini tulisannya install. Jadi silahkan kalian install dulu sampai proses installnya berhasil. Karena Bapak ini sudah menginstal, jadi tinggal diupdate saja. Update, mudah-mudahan mendapatkan program yang lebih lengkap lagi. Nah ya, Paintastic ini Bapak sudah coba, ternyata programnya lebih lengkap daripada Paint yang ada di laptop ataupun komputer. Dari kemarin-kemarin Bapak nyari-nyari program yang sekiranya dapat membantu kalian untuk menggambar. Ternyata menggunakan Paintastic ini lumayan cukup lengkap. Jadi kita bisa menambahkan bangun datar, kemudian ada shape yang lain, bahkan shape-nya ada yang bentuk tokoh karakter The Avenger itu ya, seperti Spider-Man, Iron Man, dan kawan-kawannya. Kemudian kalau misalkan sudah ada update atau kalian sudah install, silahkan kalian buka Paintastic-nya seperti ini. Nah, awal mulanya yaitu bentuknya seperti ini. Tapi kita bisa membuatkan bentuk kertasnya portrait ataupun landscape. Jadi sekiranya kalau misalkan yang enak menggambarnya, silahkan kalian menggunakan portrait. Atau kalau misalkan kalian yang membutuhkan gambar yang lebar, jadi bisa menggunakan kertasnya berupa landscape. Nah, karena Bapak membutuhkan kertas yang lebar, maka Bapak gunakan kertasnya yang landscape. Sekarang untuk merubah kertasnya, yaitu kita pilih garis 3 di sebelah kiri atas ya, kemudian pilih setting. Nah, bentuk di sini kan portrait, silahkan kalian klik orientationnya, maka dia akan berubah menjadi landscape seperti ini. Kalau misalkan default, kalau Bapak defaultnya itu tidak terlalu penuh ya. Kalau misalkan terlalu penuh, maka ada bagian yang tertutup, jadi kita akan kesulitan untuk menggambarnya. Dari itu Bapak gunakan yang 2:1 atau 2.1 ini. Kalau sudah, tinggal diklik, kemudian di OK. Tapi kalau misalkan kalian maunya yang default atau yang penuh, silahkan bebas senyamannya kalian pada saat menggambar. Kalau sudah, pilih OK. Nah, kemudian tidak ada lagi yang harus dirubah ya. Your name baiknya tidak usah, kemudian tinggal OK saja. OK, kemudian don't save itu tidak menyimpan kertas yang kosong ya, jadi pilih don't save. Kalau misalkan batal, tidak jadi merubah settingannya. Kalau misalkan save, berarti kalian akan menyimpan lembar kerja yang kosong seperti ini. Jadi silahkan kalian pilih don't save. Nah, maka bentuknya landscape seperti ini. Nah, kalau misalkan yang 2:1 itu penuh, tapi ada bagian-bagian yang tertutup, makanya Bapak kurang begitu berkenan untuk menggunakan yang default ya, yang penuh, layar penuh. Jadi Bapak gunakan yang 2:1. Tapi sebelum menggambar, Bapak akan menjelaskan dulu
menu-menu yang terdapat di Pentastic ini. Yang pertama yang paling kiri yaitu ini merupakan warna. Jadi kalau misalkan kalian ingin membuatkan warna, silahkan kalian pilih ini ya. Ini ada banyak sekali warna. Kemudian coba diklik bagian warna sebelah kanannya. Nah, di sini ada banyak pilihan warna lainnya. Kemudian klik yang sebelahnya. Ini warna-warna yang sudah terpilih ya. Sudah terpilih, jadi hanya sebatas ini warnanya. Tapi kalau misalkan ingin membuatkan warna yang lebih banyak lagi, silahkan pakai ini yang bulat ini. Nanti kalian akan membuatkan warna yang dari hijau muda sampai muda sekali, atau merah muda sampai muda sekali, seperti itu. Kemudian coba, nah ini ketentuan merah, hijau, biru ya. Jadi ingin bentuknya seperti apa. Kemudian sebelahnya, nah ini ketentuan warnanya ya. Bisa kalian coba-coba warna ini. Kemudian di sini ada pensil. Pensil ini pada saat diklik, nah paling kiri itu digunakan untuk menghapus, bisa dikatakan eraser atau rubber. Kemudian ini pensil pada saat diklik, nah ini pen atau brush, jadi bisa menjadi dua fungsi ya, bisa menjadi pensil, bisa juga menjadi brush. Kemudian di sini ada nih, ini bentuk pensilnya, tapi kalau misalkan jadi brush pada saat diklik, nah ini bisa menjadi berbagai macam bentuk garis seperti ini. Nanti silahkan kalian coba-coba. Kemudian image pen tuh, jadi kalau misalkan diklik, nah ini kalian bisa membuatkan garis dengan berbagai macam bentuk seperti ini. Silahkan kalian dicoba satu persatu. Kemudian size itu yaitu ketebalan garisnya. Oke. Kemudian ada yang namanya pixel pen tuh, jadi pada saat kalian membuatkan bangun data di sini, nanti akan dimunculkan pixel-pixelnya. Nah, ini pixel size-nya, ukuran pixelnya. Ini ada paddingnya juga, ada grid alignment relative to canvas. Ini mau di tengah-tengah atau top left corner. Grid color, ini grid color tuh warna pada garisnya ya. Bahkan nanti kalian coba-coba. Kemudian bangun data yang akan kalian bentuk, silahkan dicoba. Sekarang kita coba yang ini ya, bintang ya. Oke. Nah pada saat kita membuat yang garis, jadi seperti ini. Jadi garis pixel pen. Kalau misalkan kita rubah size nya, pixel size nya, nah jadinya seperti ini. Nah bintangnya jadi besar seperti ini ya. Kemudian kita coba lagi, ini posisi nih padding, coba kita geser paddingnya bentuknya seperti apa. Jadi kalau misalkan diarahkan ke nomor yang besar, maka bintangnya akan menjadi kecil. Sedangkan kalau misalkan size pixelnya, berarti size pixelnya kotak-kotaknya ini yang besar ya. Kalau misalkan padding berarti bangun datanya, atau kalau misalkan dibesar ini, di ukurannya dibesarkan, maka akan malah mengecil bintangnya. Sedangkan pixel itu kotak-kotaknya ini ya yang jadi besar atau kecil. Kemudian center, coba top left corner, klik OK. Kalau misalkan center itu berarti, nah si pixelnya itu tepat berada di tengah-tengah ya pixelnya. Sedangkan nih, ini lihat, perhatikan yang di arah garis sebelah kiri. Kalau misalkan center, dia agak menjorok ke dalam seperti ini ya. Jadi pas berada di tengah-tengah antara sebelah kiri dan sebelah kanan seperti ini. Ukurannya pas. Tapi kalau misalkan kita pakai top left corner, maka jadinya seperti ini. Nah ini jaraknya jauh ya, tapi ini berada di pas tengah-tengah, tanda tambahnya seperti ini. Nah perbedaannya.
Kemudian gray color warna. Nah, warna. Kalau misalkan red, coba pilih red. Oke. Nah, maka si pixelnya itu warna merah, tanda tambah ini warna merah seperti ini. Kemudian only when using pixel pen. Kalau misalkan kalian menggambar dengan menggunakan pixel pen, kalau misalkan pakai always, dia akan ditampilkan selalu di lembar kerjanya. Tapi kalau misalkan tidak akan menampilkan, maka pilih only when using pixel pen. Maka pada saat kita akan membuatkan garis lain lagi dengan menggunakan pensil, pilih OK, maka pixelnya akan hilang seperti ini ya. Kemudian di sini ada garis miring, itu merupakan shape ya. Kalau misalkan diklik, kalau misalkan dikebawahkan, perhatikan di sini ada banyak sekali bangun datar yang bisa kalian pilih. Nah, pada program yang lain kan segitiga tidak ada. Nah, di sini segitiga ada, rectangle ada, kemudian rounded rectangle ada. Kalau misalkan kalian kemarin bikin kado Natal, sekarang tinggal kalian pilih aja ini bentuk kubusnya. Kemudian ada bintang, ada garisnya melengkung ya, ada oval juga. Untuk merubah posisi bangun datarnya, misalkan bangun datarnya persegi 5, kalian bisa dibuatkan segi 6. Nah, lihat bentuknya. Kalau misalkan kalian ingin membuatkan persegi 5, 6, 7, 8 dan lain sebagainya. Kemudian ada line spacing, ada rows, column, line, lengkap sekali ya, lebih lengkap daripada laptop ataupun komputer. Post transform, jadi seperti apa post transform? Yaitu pada saat membuatkan bangun datar bisa dirubah-rubah dulu posisinya seperti ini, bisa dipindahkan, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan ya, kalau misalkan nanti sudah oke. Tetapi kalau misalkan kalian menggunakan direct ya, menggunakan direct insert, jadi kalian tidak bisa merubah objek bangun datarnya lagi. Jadi pada saat membuatkan seperti ini sudah tidak bisa dipindah-pindahkan lagi. Nah, itu bedanya. Lebih lengkap kan daripada Pen ataupun JS Pen atau Pen for Android, lebih lengkap. Bahkan di laptop dan di komputer juga lebih lengkap ini ya. Nah, yang paling menarik yaitu gambar daun ini. Ini merupakan gambar shape yang berbagai macam bentuk karakter. Jadi kalau misalkan kalian susah payah membuat sebuah karakter, kalian tidak usah bersusah payah karena di sini sudah disediakan. Nah, ini yang paling menarik. Logo Superman sudah ada, logo Batman sudah ada. Ini logo Batman yang seri lainnya ada. Nih bahkan ada topeng Batman, Spider-Man, Avenger, Thor, Thanos, tangan Thanos juga ada ya. Captain America ada, Wonder Woman, Flash, Iron Man, ya, logo Wonder Woman nya ya. Bahkan ini ada X-Men, Pikachu, Doraemon ya. Ini yang paling menarik nih, lihat bangun datarnya seperti ini. Nah, banyak sekali ya. Kalau misalkan kalian ingin membuat bunga, daun, emoji, emoticon ya, caranya bagaimana? Caranya ya mudah saja, tinggal kalian klik, misalkan Spider-Man, logo Spider-Man, laba-laba seperti ini. Kita pilih ini ya, post transform, supaya kita bisa membesar kecilkan pada saat posisinya tidak pas. Klik OK, pilih warna seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan kalian ingin memilih warna yang lain, silakan kalian klik dulu ini, misalkan red, kita pilih yang bulat aja ya. Kalau Spider-Man tuh warnanya merah seperti ini. Oke, kemudian pilih gambar daun, kita sebut namanya shape ya, Spider-Man. Oke. Nah, jadi logo Spider-Man seperti ini. Di sini ada untuk merubah posisi gambarnya ya, dibalikan, kemudian di crop, copy paste seperti ini.
jadi ada dua. Nah, seperti ini, kecilkan ya. Kalau sudah di oke, kemudian ada teks juga. Ini juga menarik teksnya, karena kita ketikkan dulu ya. Hello-nya kita ketikkan, mengetiknya pakai jari ya, karena kalau misalkan pakai mouse susah, lama. Misalkan good morning, selesai seperti ini. Kemudian default batalkan saja. Nah, ini yang menarik yaitu, nah, posisi layoutnya bisa kalian pilih linear, ARC, custom, curve, multiline box. Coba kita pilih ARC. Oke, maka tulisannya seperti ini deh. Bahkan di pen saja untuk membuatkan tulisan seperti ini masih belum bisa, tetapi di HP Android kita bisa membuatkan tulisan melengkung seperti ini ya. Lumayan untuk kita belajar ya nanti ya. Nah, itu nanti silahkan kalian coba-coba ya. Ada posisinya, bentuk lengkungannya seperti apa ya. Kemudian ada sebelahnya kaleng cat tumpah. Kaleng cat tumpah tentunya untuk menumpahkan warnanya pada saat kita membuatkan sebuah gambar misalkan persegi seperti ini. Oh iya, kalau misalkan warnanya pengen hitam, berarti warna hitam dulu garisnya. Kemudian oke, kita pilih kaleng cat tumpah, barulah kita beri warna lagi, misalkan pink. Oke, tumpahkan ke sini. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekarang sebelahnya coba kita coba saja ya. Pen render setting, coba ini opacity-nya, oh transparannya nih, jadi bisa membuatkan sebuah transparasi. Ini coba, oh ini smile ya, kalian bisa menempelkan emoticon, bahkan emoticonnya seperti ini. Cukup keren emoticonnya seperti ini ya. Ada bentuk 5 face, beruang, select, kecil kan. Kita buatkan 2 buah ya. Kita akan menyeleksi, misalkan atur, kita akan menyeleksi. Oke, nah kita akan membuatkan misalkan seperti ini pohon, dan bisa diputar-putar juga ya. Bahkan di pen itu tombol untuk memutarkan masih belum ada. Fantastic ini sudah ya terbilang sangat lengkap, keliru rusak ya seperti ini. Kemudian bapak pengen ini oke, rusaknya kemudian pengen ditempelkan dengan rumputnya, tinggal kalian pilih ini titik 3 di bawah sebelahnya emoticon. Kemudian ada gambar ini seperti gunung dan matahari, ini fungsinya untuk menyeleksi. Pada saat diklik ini full canvas, itu berarti menyeleksinya penuh satu lembar kerja. Rectangle berarti kita memilihnya sebagian, diklik rectangle-nya, berarti yang akan kita pilih yaitu rusaknya. Berarti kita buatkan kotak di rusaknya seperti ini, tempelkan seperti ini. Nah, bisa kan diseleksi ya seperti ini. Bahkan pada saat proses menyeleksi tidak usah pilih transparan selection lagi. Oke, seolah-olah keluar dari itu ya, dari pepohonan. Nah seperti ini. Kemudian crop,
kita bisa memotong beberapa bagian misalkan seperti ini. Nah, kita mau mengambil gambarnya seperti segini, coba di oke. Nah, jadi kanvasnya atau lembar kerjanya bisa dipotong seperti ini. Ini merupakan cermin, jadi pada saat kita menggambar ya, pilih bentuk gambarnya ini. Oke, pada saat kita menggambar, perhatikan, maka di sebelah-sebelahnya itu akan muncul proses menggambarnya. Nah seperti ini. Nah, keren kan? Terus kemudian ini coba yang seperti tabel. Jadi oke. Nah, ini merupakan tabel. Jadi bisa jadi pencermin tabel untuk membuatkan gambar, menentukan posisi gambarnya. Jadi bisa dikatakan sebagai ukuran pada saat kita akan menggambar. Jadi ada patokan pada saat menggambarnya ya. Seperti ini. Kemudian kaca pembesar ini untuk zoom, melihat gambar secara besar atau melihat gambar secara kecil, seperti ini zoom. Nah, kalau misalkan sebelahnya untuk membuatkan warna lembar kerjanya itu berbeda seperti ini. Cukup menarik kan dengan menggunakan Fantastic. Kalau misalkan kita akan menghapus semuanya, tinggal pilih ini saja, select full canvas, kemudian pilih tempat sampah, dihapus semuanya seperti ini. Kemudian kita kembalikan ke ini, jangan diklik, ini juga jangan diklik, kembalikan ke seperti semula seperti ini. Nah, demikian penjelasan Bapak mengenai program Fantastic yang ada di HP Android. Silahkan kalian install di Play Store. Mudah-mudahan dengan menggunakan Fantastic ini dapat mempermudah kalian pada saat membuatkan gambar di handphone, terutama bagi anak yang terkendala dengan laptop ataupun komputer yang tidak tersedia di rumah. Jadi kalian bisa menggunakan Fantastic seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian ingin menggunakan pen for Android juga boleh. Kemudian kalau misalkan kalian ingin mengolah JS Paint juga boleh ya. Jadi kalau misalkan untuk belajar itu tidak harus terfokus pada satu program saja, terutama belajar komputer. Pertama, kalau misalkan kalian ingin jadi seorang desainer, maka kalian harus banyak-banyak belajar. Karena kalau misalkan kita banyak belajar, maka kita akan menjadi lebih mahir dan lebih lancar pada saat akan membuatkan sesuatu, terutama pada saat akan membuatkan sebuah gambar ya. Jadi silahkan mencoba Fantastic-nya, kemudian silahkan kalian lihat video berikutnya, tutorial pada materi pembelajaran TIK berikutnya. Silahkan kalian pindah channel YouTube kalian. Sampai jumpa dan tetap semangat belajarnya ya. Dadah.